Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Siap-siap belajar ya anak-anak. Jangan lupa membaca doa akan belajar dan duduk yang rapi. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran ke-6. Mari belajar Quran Surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mengetahui Quran Surat Al-Ma'un, kalian bisa membaca Quran Surat Al-Ma'un, dan kalian menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Ma'un, kalian menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Ma'un, dan kalian mengetahui isi pesan dalam Quran Surat Al-Ma'un. Ayo anak-anak, kita baca bersama surat Al-Ma'un ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikal yazu'ul yatim. Wala yahudzu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzinahum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Artinya anak-anak kita baca bersama ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, yang berbuat ria. Yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaan anak yatim. Misalnya, mengatakan kepada mereka, "Hai anak yatim," itu tidak boleh ya anak-anak. Kemudian orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengemukakan orang yang celaka. Siapa anak-anak? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai terhadap sholatnya seperti apa Bu Guru? Contohnya, sudah saatnya sholat tetapi menunda-nunda sholat hingga sholatnya di akhir waktu. Kemudian orang yang berbuat ria, yaitu mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain, yaitu yang suka pamer terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian orang yang enggan memberikan bantuan, orang itu sangat enggan untuk saling tolong menolong. Anak-anak, sifat terpuji yang dapat diambil dari ayat di atas dan perlu kita amalkan yaitu mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita yatim, maka berbuat yang santun terhadap sesama saudara yatim juga. Kemudian, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya, orang kaya membantu orang yang tidak punya atau orang miskin. Kemudian sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya.
pasti kamu akan beruntung. Amin. Kemudian hindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baik. Misalnya, memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Kemudian hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Satu dengan lainnya saling membutuhkan. Alhamdulillah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap rajin belajar, rajin sholat, dan jadilah anak soleh yang rajin mengaji TPQ. Hafalkan Quran Surat Al-Ma'un serta gunakan hafalan Quran Surat Al-Ma'un tersebut ketika kalian melaksanakan sholat. Amalkan sifat terpuji yang ada dalam Quran Surat Al-Ma'un. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.